Hadir, Bu. Lailatul Mahfudah. Iya. Fadila Khairunisa. Ahmad Nuril. Hadir. Muhammad Yazid. Hadir. Ada yang tahu hari ini kita mau belajar materi apa? Apa ya? Mohon maaf karena mati lampu, kita pakai laptop dulu ya. Oh iya. Kelihatan nggak? Baik, sebelum memulai materi, kita pemanasan sedikit dulu. Tepuk fokus. Kalau saya bilang tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Sudah bisa? Sudah apa? Tepuk fokus. Melihat, mendengar, Mengingat. fokus. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai materi makanan, minuman yang halal, haram, dan syubhat. Ada yang tahu apa itu makanan yang halal, haram, dan syubhat? Bisa angkat tangan yang sudah pernah mendengar atau yang sudah tahu? Apa itu makanan halal? Bu, Apa itu? makanan yang sehat. Ya, lain? Ada jawaban lain? Yang lain? Makanan yang diperbolehkan dalam Islam. Ya, betul sekali. Makanan halal adalah makanan yang boleh kita konsumsi sesuai dengan syariat Islam. Jadi makanan yang kita konsumsi itu tidak hanya halal, tetapi juga harus baik bagi kesehatan tubuh kita. Nah, simak video berikut ini. Nah, maksud dari video itu ada yang paham dari video yang saya putar barusan? Caranya bagaimana itu? Iya, Bu. Sisi-sisi maksudnya? Oh iya. Terus selain melihat label halal, apalagi yang perlu kita lihat ketika berada di kayak supermarket, ketika kita sedang berbelanja, kita kan tidak hanya asal membeli makanan maupun minuman saja. Selain melihat logo halal, apa tuh yang harus kita lihat atau kita cek? Bersih enggak? Iya, nah betul. Terus ada lagi satu. Komposisi. Iya, tepat sekali. Komposisinya, karena kadang seperti kasus-kasus yang sedang viral sekarang itu ada beberapa makanan impor. Itu kan apa ya? Ada logo halalnya, tetapi mengandung babi. Ada logo halal, tapi juga ada logo mengandung babi. Nah, jadi kita harus lebih teliti dalam membeli, memilih makanan atau minuman yang akan kita konsumsi.
ghairihi. Halal karena cara memperolehnya. Jadi makanan yang awalnya kita memang dari zatnya itu halal, tapi kita memperolehnya, cara mendapatkan makanan tersebut dengan cara yang salah atau dengan cara yang haram, maka makanan tersebut jadinya haram untuk kita konsumsi. Mengapa demikian? Karena keberkahan atau karena cara perolehannya yang salah, jadi keberkahannya hilang dan haram untuk dikonsumsi. Misalnya kayak makanan halal, kita mau membeli daging ayam, tetapi uang yang kita gunakan untuk membeli itu dari hasil korupsi atau hasil mencuri atau merampok, atau kayak misal kalau di pasar bilangnya mau beli segini, ternyata belum bayar tapi bilangnya sudah bayar terus pergi. Nah itu jadinya kan makanannya haram. Yang ketiga, makanan halal dari pengolahannya. Maksudnya gimana dari pengolahannya ini? Ada yang tahu? Cara pengolahannya ya. Kalau pengolahan makanan yang halal yang memenuhi syarat, misalnya bagaimana? Bersih, habis. Ya. Kalau dalam penyembelihan itu hewan, syaratnya? Ya. Ya, terus ada lagi? Ya, darahnya harus sampai menetes, dan kalau misal belum sininya terputus, ya jangan diangkat dahulu misalnya. Atau misal kayak itu hewan kayak entok yang ketabrak mobil, nah itu kan jadinya bangkai, jadi itu tidak halal lagi untuk dikonsumsi, itu jatuhnya sudah haram karena bukan matinya tanpa disembelih. Nah, selain itu ada campuran bahan yang digunakan. Ada yang tahu itu enggak? Yang lagi viral juga, makanan yang berasal dari Surabaya yang ayam widuran itu. Nggak tahu. Ya, Belum pernah makan saya, Bu. nah itu kan ayam widuran itu kan udah jelas-jelas ya ayam itu kalau dimakan hukumnya apa? Halal kan? Tapi karena dia kan kayak warungnya rame, terus pas diselidiki ternyata mengandung bahan-bahan haram dalam proses pengolahannya. Terus gimana tuh yang sudah mengkonsumsi? Kira-kira ikut dosa gak? Tidak kan? Jadi karena dengan adanya perkembangan zaman, adanya makanan viral, kita kayak jangan gampang untuk ikut-ikutan membelinya. Kita tetap harus mengecek, terus lebih teliti dalam memilih dan membeli makanan yang akan kita konsumsi. Yang kedua yaitu makanan dan minuman haram. Kalau tadi halal dapat kita konsumsi, kalau haram itu kebalikannya. Nah, ya. Di sini tempatnya. Oh, memangnya ibu di sini mau beli apa? Oh, ibu mau beli makanan cepat saji, beberapa bumbu masak, sayur, dan juga buah merah yang kesukaan kami. Kalau begitu, satu kartu beli ya, Bu. Isinya sosisnya. Sama saja yang kamu ambil. Ini, Bu. Astagfirullahaladzim, Samir. Kenapa, Bu? Kemarin istighfar, makanan yang sambil pilih salah ya, Bu? Tidak semuanya salah, sayang. Hanya satu
Nah, selanjutnya yaitu makanan haram. Makanan haram adalah makanan yang tidak diperbolehkan untuk kita konsumsi menurut syariat Islam. Makanan haram ini atau ketentuan makanan yang tidak boleh dikonsumsi terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3, yaitu makanan yang berasal dari bangkai, darah, daging babi, hewan yang disembelih atas nama selain Allah, hewan yang mati karena terbunuh, dipukul, terjatuh, ditanduk hewan lain, dan diterkam binatang buas, serta hewan yang disembelih untuk berhala. Kalau babi berarti itu haram karena zatnya atau karena proses pengolahannya atau proses apa ya, cara memperolehnya. Zatnya. Kalau bangkai Zatnya. Proses. zatnya ya. Zatnya. Zatnya. Karena itu terkandung dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3. Ada loh, apa bangkai yang dihalalkan ada 2, ada apa saja, ada yang tahu? Terus kalau haram dari zatnya, terus darah. Kalau yang halal atau darah yang boleh dikonsumsi juga ada 2, ada yang tahu? Hati dan limpa. Selanjutnya yaitu minuman yang haram. Minuman yang haram merupakan segala sesuatu yang memabukkan, baik berupa zat cair maupun padat, baik dengan cara dimakan, diminum, disuntikan atau dihisap. Ada yang tahu contohnya apa saja? Minuman atau hal-hal yang memabukkan? Apa itu? Ya, homer. Ada lagi? Anggur merah. Itu narkotika ya, obat-obatan terlarang. Eksimer. Ibu guru tidak tahu. Dia tahu. Setelah kita mempelajari pengertian dan contoh makanan yang halal dan haram, bagaimana cara kita menyikapi tantangan dari makanan yang haram? Sebaiknya kita bersikap bagaimana? Memberitahu. Memberitahu siapa? Mengandung atau makan makanan yang halal. Iya, terus menjauhi. Cuek, Terus menghindari. yang Cuek. Yang kedua, tadi kan haram karena memang zatnya. Nah, yang kedua ini haram karena cara memperolehnya. Misal kalau makanan tersebut halal yang sudah tadi saya jelaskan, kalau cara memperolehnya dengan cara yang haram ya nanti jadinya tetap haram untuk kita konsumsi. Akibat buruk dari mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram. Yang pertama, amal ibadahnya tidak akan diterima dan doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah. Merusak jiwa, terutama minuman keras atau homer yang berakibat menyebabkan berbagai penyakit psikologis dan lain sebagainya, serta dapat mengganggu kesehatan tubuh, misalnya berbagai macam penyakit fisik. Nah, selanjutnya ada yang pernah dengar nggak kalau makanan atau minuman yang syubhat? Ada yang tahu? Yang belum jelas halal dan Ya, betul. Terus bagaimana cara kita menyikapi hal tersebut? Kita harus bagaimana? Jangan dimakan. Ya, kita harus tetap bersikap hati-hati ya. Karena belum tentu kehalalannya atau apa kebaikannya dalam produk tersebut. Nah, setelah penjelasan tadi materi, di sini Ibu punya soal kartu flash. Nah, nanti Ibu bacakan soalnya, yang bisa jawab langsung angkat tangan. Nah, yang bisa jawab nanti dapat poin. Oke. Yang pertama, bolehkah dikonsumsi makanan kemasan
sepakat ya? Yo. Yuk, gimana? Tidak boleh Karena karena kurang sehat. ya betul, tepat sekali. Selain itu, apa ya? Itu kan memang makanan awalnya halal, tapi karena kadaluarsa itu kan dapat mendatangkan madarat atau bahaya bagi tubuh kita, jadi harus dihindari. Namanya siapa? Namanya Imam. Ya, Imam. Soal yang kedua, mau yang mana kira-kira? Sebentar. Yang penting Bu. Yang mana? Itu. Yang kedua. Yang penting itu. Yang muda atau Yang penting tua. yang tua ya? Oke. Jauh. Minuman kemasan berlabel halal dan terdaftar resmi, bagaimana hukumnya? Halal. Penjelasannya? Karena sudah jelas Bu, sudah ada label dan resmi halal. Halal. Ya, betul sekali. Namanya siapa? Ya Bu. Apa? Kan ada yang milih. Ada yang mau jawab lagi? Pilih. Hijau. Hijau yang ini atau yang ini? Yang hijau. Ini ya. Yang lain maksudnya. Iya. Mie instan impor dengan komposisi bahan nabati tetapi tanpa label halal. Bagaimana cara menyikapinya? Jangan dimakan karena sehat. Iya, betul. Haramnya. Ya, berarti sikap kita harus berhati-hati. Mbak Riza ya. Oke. Oh, udah dikenal. Ya. Aku itu asli sih. Terima kasih. Dua pertanyaan lagi. Yang cowok nih. Kamu mau jawab? Pilih. Siapa nih yang mau jawab? Yayet. Yazid kok cuma aja. Yazid ya. Ya. Minuman mengandung alkohol 1% dan tidak berlabel halal. Boleh dikonsumsi atau tidak? Tidak, Mengapa demikian? karena sudah jelas kalau itu alkohol 1% itu membuat jadi haram. Karena alkohol itu termasuk ke dalam ya minuman keras. Nah, bagus sekali. Satu lagi ya. Satu lagi. Siapa nih yang mau jawab? Ayo siapa? Satu lagi. Oke. Yang ini ya. Bagaimana hukumnya makanan yang jelas mengandung babi? Haram. Karena babi itu memang Haram. zatnya memang haram. Namanya Nuril. Ya. Nilainya salah itu Bu. Oh iya, dibantu yang lain. Ya. Nah, itulah materi mengenai makanan dan minuman halal, haram, dan syubhat. Di sini ada yang masih bingung terkait 3 pengertian dari makanan dan minuman halal, haram, syubhat tersebut. Ada yang masih belum paham. Gimana sih caranya kita memilih makanan? Bagaimana sih cara kita membeli selektif terhadap makanan maupun minuman yang akan kita konsumsi? Sudah paham semua? Sebagai bahan refleksi dan evaluasi, di sini mari kita jawab bersama-sama biar nggak lupa nantinya. Ikan laut yang ditangkap walaupun hidupnya di air dihukumi halal tanpa memerlukan penyembelihan khusus. Itu zat asal, sifat asal atau proses? Asal. Ya, betul. Daging babi secara mutlak diharamkan dalam Islam. Zat asal, sifat asal atau proses? Kopi instan yang diimpor dari luar negeri dipastikan mengandung alkohol dalam jumlah yang memabukkan setelah melalui proses pengujian laboratorium. Konsumsi kopi tersebut kemudian diharamkan oleh ulama setempat. Zat asal, sifat asal
sehingga hewan yang mulanya halal menjadi haram. Terakhir. Ramai orang. Ada apa tuh? Oh, ini kedai yang baru tuh. Sedap kan? Coba pergi. Hah? Tak ada ke? Kenapa tak ada halal? Logo halal itu tanda makanan itu bersih dan selamat dimakan. Baik, mari kita cukupkan pembelajaran pada pagi hari ini. Kita lanjutkan di minggu selanjutnya. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Baik, untuk ketua kelas bisa menyiapkan berdoa bersama. Siap, gerak. Berdoa mulai. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.